Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Ini saatnya kami umat-umat Tuhan akan berdengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berikan telinga seorang murid untuk kami mendengar, hati seorang hamba untuk kami terus diajar hingga kami mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami ambil dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, tidak ada apa-apanya, yang percaya dalam tangan Tuhan, kami berguna dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, bantu kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat hal-hal yang baru, yang baik, yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu ada banyak hal yang terjadi dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga. Oleh sebab itu pagi hari ini dalam keseharian kita, setiap seminggu yang kita lalui, kita bertemu kembali di tempat ini. Oleh sebab itu biarlah lapar dan haus akan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang, orang tua rohani saya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sebab itu Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat di tempat ini. Ya, kita akan masuk dalam pemberitaan saudara. Nah, dalam kehidupan kita orang percaya, pernikahan adalah sebuah awal dari terbentuknya suatu keluarga. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena untuk mencapai suatu keluarga tentunya ada proses. Yaitu dalam masa dalam pacaran, masa perkenalan, dan tunangan, dan suatu pernikahan janji suci, yaitu antara kedua pasangan ini, yaitu mereka akan menikah. Nah, tentu di dalam pernikahan ini ada banyak hal yang akan terjadi, saudara. Karena masa-masa pacaran adalah masa-masa yang sangat menipu kebanyakan orang. Bagi orang-orang di luar sana yang bahkan yang udah mengenal Tuhan pun, gaya pacarannya berbeda dengan orang yang dalam Tuhan. Tapi tidak, kita akan membahas tentang kebahagiaan dalam keluarga. Nah, tema saya adalah kebahagiaan dalam keluarga. Untuk menciptakan suatu kebahagiaan tentu ada banyak hal yang harus dikerjakan di dalam situ, saudara. Itu masing-masing tentunya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Ayah berfungsi sebagai apa? Istri, anak. Tentu ketiga unsur ini harus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terus tinggal di dalam Tuhan. Karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda dan keluarga Anda berada di dalam jalan Tuhan hingga kebahagiaan itu terus mengalir dalam kehidupan Anda. Nah, orang yang benar-benar berbahagia, orang yang menemukan pasangannya takut akan Tuhan. Suami yang berbahagia adalah suami yang mendapati istrinya benar-benar takut akan Tuhan. Istri yang berbahagia menemukan suaminya takut akan Tuhan. Anak-anak yang berbahagia, begitu juga sebaliknya. Jadi dalam ketiga hal ini semua bergantung menjadi satu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pernikahan itu suatu perjalanan yang akan membuat perjalanan hidup seseorang berubah. Dulunya dia hidup sendiri, bangun, tidur, terus makan, apapun yang dilakukan semuanya serba sendiri. Karena dia belum punya pasangan. Tetapi setelah masuk dalam pernikahan, dia mempunyai suatu dunia yang berbeda, suatu yang baru. Kayak itu namanya pernikahan. Dia akan menemukan istrinya di tempat tidur, dia akan disiapkan segala sesuatunya. Nah, semua mengerti fungsi dan peran masing-masing. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembahasan hari ini saya akan berbicara tentang menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, untuk berbahagia, untuk terciptanya suatu kebahagiaan tentu ada hal-hal yang harus dilakukan, saudara. Seperti yang saya singgung di awal tadi, ketiga unsur ini harus mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Karena kalau ketiga
unsur ini tidak mengerti, otomatis rumah tangga atau keluarga itu akan tercerai-berai. Nah, yang perlu kita tahu bahwa sebelum kita menikah, kita dipanggil Tuhan sendiri, saudara. Setelah kita bertemu dengan pasangan hidup, dengan istri Anda sekarang, suami Anda sekarang, dengan anak-anak Anda juga sedang diproses Tuhan. Jadi, tanamkan dalam diri kita, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah hidup dengan Tuhan. Setelah saya dipanggil Tuhan, istri dan anak saya tidak akan membuat saya terpengaruh atau keluar dari ketetapan Tuhan. Kalau setiap rumah tangga, setiap keluarga mempunyai prinsip seperti ini, itu adalah suatu kebahagiaan yang besar. Itu menyukakan hati Tuhan. Karena masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga mempunyai dasar kebenaran yang benar-benar dipegang masing-masing orang. Nah, kita akan membahas ada dua pokok, saudara, yaitu untuk menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga, yaitu setiap anggota keluarga mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Nah, sama seperti di dalam dunia sekuler, saudara, semua bos mempunyai tugas tanggung jawab, anak buah, karyawan yang lainnya, dan semua unsur dalam satu perusahaan itu pasti memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Nah, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga orang percaya. Anda dan saya, dan kita semua yang ada hari ini, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama, tugas seorang ayah. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara, untuk Bapak Ibu saudara. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ini suatu tuntutan yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, seorang laki-laki, saudara. Kita harus menghormati istri, kita menghormati anak-anak kita, mengajari mereka. Mereka adalah kaum yang lemah. Jadi tugas kita adalah sebagai benteng dalam rumah tangga itu untuk melindungi apapun yang akan datang. Jadi suasana atau apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ada seorang ayah. Jadi ada masalah, persoalan apapun, di situ ada seorang bapak. Dia harus mengerti tugas dan fungsinya. Jadi bukan cuma dalam hal itu, saudara, di dalam kehidupan rumah tangga juga seorang ayah harus benar-benar mengasihi istri. Karena kalau seorang suami tidak mengasihi istri dan anak-anak, otomatis rumah tangga itu atau keluarga itu akan tercerai-berai. Karena kebahagiaan di dalam rumah tangga itu tergantung dari ketiga unsur ini, yaitu ayah, ibu, dan anak. Karena kalau ketiga unsur ini tidak mengerti tugas dan fungsi masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak akan tercipta. Nah, saat seorang ayah sudah mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, tentu harus didukung oleh istri dan anak-anak. Nah, di dalam ayat ini ada 3 hal juga ya, saudara, yang harus dilakukan, yaitu tadi berlaku bijaksana seperti yang saya sudah singgung di dalamnya tadi. Penuh pengertian di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Juga dikatakan dalam Kolose 3 ayat 19. Nah, suami harus hidup dengan istri mereka dalam kasih dan keselarasan dengan firman Allah. Otomatis harus berjalan bersama suami, istri, dan anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Keselarasan, jadi bersama di dalam kasih dan dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Jadi harus sinkron dengan kebenaran firman Tuhan. Ayah mengerti tugasnya, ibu mengerti tugas, anak-anak mengerti tugas. Dan yang kedua, saudara, harus menghormati istri. Ini sudah disinggung dari awal tadi, saya sudah katakan. Seorang suami harus menghormati istri sebagai kaum yang lebih lemah. Karena dikatakan di dalam 1 Petrus 3 itu, mereka adalah kaum yang lemah, yaitu teman pewaris kerajaan Allah. Jadi Anda tidak menghormati istri, Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saat Anda menghormati istri Anda mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bukan cuma menghormati dalam hal sikap, tapi dalam semua tindakan, perasaan, keinginan, dalam seluruh aspek kehidupan Anda sebagai seorang suami. Anda harus menghormati istri Anda harus hidup bijaksana dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan untuk menuntut istri dan anak-anak Anda dalam kebenaran. Itu yang harus Anda ingat. Nah, yang selanjutnya, saudara, harus menghindari
perlakuan tidak adil. Nah, apa yang dimaksud perlakuan tidak adil? Tentu saudara tahu apa yang tidak adil dalam hal ini. Berlaku curang, suami tidak jujur terhadap istri, tidak jujur terhadap anak dalam hal keuangan, dalam hal pergaulan, pekerjaan, semua. Itu sangat disoroti oleh Tuhan, saudara. Untuk membangun suatu kebahagiaan dalam keluarga, untuk tercipta suatu keharmonisan dalam keluarga, hal itu harus dipegang. Kita harus berlaku adil, tidak memperlakukan semena-mena istri dan anak-anak kita. Terus di dalam Kolose 3 ayat 19 saudara dikatakan, saya akan baca untuk saudara. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Nah, kebanyakan suami-suami masa kini saudara, mereka berlaku kasar terhadap istrinya. Mereka hidup semau dia. Tangan ini yang pakai untuk memberkati, malah dipakai untuk memukul istri. Tapi kita sebagai orang percaya, hal itu tidak boleh terjadi. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan, kita harus mengerti untuk apa fungsi organ tubuh kita, untuk melayani Tuhan, untuk memberkati istri dan anak-anak kita. Nah, itu tadi fungsi dan tugas seorang suami. Menghormati, mengasihi, hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlaku kasar terhadap istri, tapi mengasihi dan menghormati dia sebagai teman pewaris dari kerajaan Allah. Nah, yang kedua saudara, itu tugas istri. Jadi semua mempunyai bagian dalam hal ini. Anda harus mengerti, jadi pulang di rumah harus ingatkan istri dan suami Anda dan anak-anak Anda, begitu sebaliknya. Kita harus mengerti tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga ini. Nah, bagian B saudara, yaitu istri, tugas dan tanggung jawab istri. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Perikopnya adalah hidup bersama suami istri. Saya akan baca ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ketundukan saudara sebagai seorang istri kepada suami, kepada Tuhan, iman saudara akan membangkitkan suami Anda. Suami Anda yang tidak takut akan Tuhan, tapi melihat ketekunan Anda, melihat pergaulan Anda dengan Tuhan, itu akan membuat dia kagum, dan situasi yang ada di dalam rumah, mungkin situasi yang sangat tidak memungkinkan dalam keluarga, seperti di dalam masalah keuangan, di dalam pekerjaan apapun, tapi Anda tetap menopang dia, Anda tetap berseru kepada Tuhan, dia akan melihat saudara, dia akan melihat, wah, istri saya berbeda dengan orang lain. Dan hal itu akan membangkitkan iman dia, akan menguduskan dia, membuat dia percaya kepada Tuhan. Jadi Anda hanya berlutut, hanya bermohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, hidup, menghormati dia sebagai seorang suami, menghargai dia, melayani dia, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang sangat membuat suami Anda betah saudara di rumah. Kalau biasanya orang-orang katakan dia pulang di rumah dilihat istrinya cantik apapun, itu kebahagiaan yang membuat dia, saya pulang di rumah saya menemukan sesuatu. Jadi dia lebih nyaman di rumah daripada nyaman di luar. Nah, itu tergantung Anda seorang perempuan yang menciptakan suasana itu saudara. Nah, di dalam hal ini kita akan belajar beberapa poin juga, yaitu seorang istri yang saleh akan tunduk dan taat kepada suaminya, dan dia mengakui kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi, Anda sebagai seorang istri, Anda tidak boleh mengambil alih kepemimpinan di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu. Karena yang berhak itu adalah suami. Karena strukturnya adalah Kristus, suami, istri, dan anak-anak. Itu adalah strukturnya. Tapi kalau masalah pengaturan segala sesuatu dalam rumah, itu makan, minum, barang, rumah mau seperti apa, itu adalah istri. Karena tidak mungkin orang beli sesuatu, beli lemari atau beli aksesoris dalam rumah Anda, terus yang ngatur suami. Ada juga seperti itu, tapi yang kebanyakan adalah istri. Karena keindahan itu adalah istri yang tahu di dalam rumah. Jadi
Mau lihat rumah istri Anda, lihat rumah Anda. Begitu sebaliknya. Nah, itu satu slogan orang di luar sana, saudara. Jadi, pertama kita harus mengakui, Anda harus mengakui kepemimpinan suami Anda. Itu di dalam rumah tangga. Dan yang kedua, seorang istri juga harus berkelakuan saleh, murni, dan harus lemah lembut. Nah, ini yang kebanyakan yang kurang disadari oleh perempuan zaman sekarang. Karena mereka bahkan lebih galak daripada seorang suami. Tapi kalau Anda takut akan Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Karena Anda mengerti tugas Anda, karena Anda mengerti siapa Anda, karena Anda mengerti tanggung jawab Anda dalam rumah itu. Jadi Anda harus mengakui kepemimpinan suami Anda harus berlaku lemah lembut, Anda harus berkelakuan saleh, tidak hidup seperti perempuan di luar sana. Tapi Anda hidup bijaksana dan hidup terhormat. Karena kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri, kebahagiaan anak-anak adalah kebahagiaan seisi rumah itu. Karena Anda yang menciptakan kebahagiaan itu, saudara. Oleh sebab itu, harus bersikap apa adanya. Yang ketiga, harus bersikap apa adanya. Karena kalau Anda Anda bersikap melebih-lebihkan segala sesuatu, berlebihan, sedangkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam rumah itu adalah suatu kemunafikan yang besar, saudara. Jadi, tampil apa adanya sebagai seorang istri. Jangan terlihat manis saat ada kebaktian, saat ada acara, Anda menggandeng suami berjalan bersama. Terlihat mesra banget. Tapi setelah pulang di rumah, itu seperti anjing dan kucing istilahnya. Nah, tapi saudara, saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Karena Anda adalah orang yang ditebus Tuhan. Anda mengerti tugas dan tanggung jawab Anda. Nah, kita masuk pada unsur yang ketiga dalam rumah tangga itu, yaitu adalah anak. Yang tadi ada suami, istri, dan anak. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 2-3, kita akan baca, saudara. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Nah, kita akan membahasnya 2 dan 3, saudara. Nah, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Supaya ini suatu perintah penting. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, hal ini sangat penting bagi kita sebagai seorang anak. Kita menghormati orang tua, ayah ibu kita. Meskipun mereka udah tua renta, tapi kita harus benar-benar menghormati mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam hukum yang keempat, sudah hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah bagi kita. Karena saat kita tidak menghormati ayah dan ibu kita, kita akan mendapat kutuk. Nah, kebahagiaan itu turun di dalam ketiga unsur ini. Oleh sebab itu harus mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Anak menghormati, benar-benar menghormati, tunduk kepada orang tua. Biarlah berkat itu tercurah atas masa depan kita karena kita mengerti tugas kita. Kita menghormati mereka sebagai orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Karena itulah tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati dan menghargai mereka. Saat penghormatan kita berikan kepada mereka, kita benar-benar mengasihi mereka. Kita hidup tulus, menginginkan Tuhan hidup dalam keluarga kita. Menjaga orang tua kita, mendoakan mereka siang dan malam. Itu berkat itu akan tercurah untuk masa depan kita. Dalam setiap keluarga kita, apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang percaya Tuhan, sebagai orang yang mengerti, yang dipanggil dan dipilih Tuhan, kita harus mengerti tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu seorang ayah mengerti tugas dan fungsi dia. Seorang ibu mengerti tugas dan tanggung jawab. Anak mengerti. Ini adalah menciptakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan ada karena kerjasama antara ketiga unsur ini. Saya akan memberikan satu ilustrasi, saudara. Rumah itu, dalam rumah ada jendela, ada pintu depan dan pintu belakang. Nah, rumah itu ibaratkan keluarga. Pintu depan itu adalah ayah. Pintu belakang adalah ibu. Pintu kiri kanan adalah anak-anak. Rumah itu mau diobrak-abrik si jahat, tergantung dia mau masuk lewat mana. Pintu depan, pintu belakang, atau pintu samping kiri kanan, jendela kiri kanan. Nah,
Iblis datang merusak dalam suatu rumah tangga. Dia terkadang masuk lewat pintu depan, lewat ayah, mengubrak-abrik, merusak rumah tangga itu, kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Lewat banyak hal, saudara. Dia bisa masuk lewat pintu belakang, lewat ibu. Tentu banyak hal yang akan terjadi saat pintu rumah itu dibobol. Akan ada kerusakan-kerusakan, pencurian di dalamnya. Tentu damai sejahtera Anda, kebahagiaan Anda akan dirusak, akan diambil dari rumah itu karena dia udah masuk